melibatkan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76A itu pidana, ancaman hukumannya 5 tahun. Nah, itulah salah satu pasal yang kami masukkan. Ini kan udah berbau militer, melibatkan anak-anak. Nah, kurang lebih seperti itulah yang perlu dikaji oleh Barreskrim. Di mana-mana anak bisa mengakses video porno, di mana-mana anak bisa mengakses minuman, di mana-mana anak bisa mengakses rokok, di mana-mana anak bisa nonton, anak bisa naik motor, bukan hanya naik motor berdua, 5 orang satu motor tanpa helm. Di Indonesia kenapa dirubah jadi brong? Halo, ketemu lagi bersama saya Gusti Rival di Val FM, dan apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kabarnya baik. Adel Setiawan melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Barreskrim Polri. Kemarin itu kan laporinnya ke Komnas HAM. Biar lebih jelasnya kita lihat aja deh, kenapa kok bisa begitu? Padahal anak Pak Adel itu tidak masuk bara, tetapi alasan Pak Adel ini untuk melindungi anak-anak. Coba lihat videonya. Sini aja, Pak. Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Barreskrim Polri terkait dengan kebijakannya yang menempatkan anak-anak bermasalah dalam perilaku ke dalam barak militer. Beberapa waktu yang lalu kami sudah lapor Komnas HAM. Sambil menunggu proses Komnas HAM, kami memasukkan ke Barreskrim mengenai unsur-unsur pidana terkait dengan kebijakan Deddy Mulyadi tersebut. Dan tadi dokumen-dokumen dari kronologi, bukti-bukti, terus pasal-pasalnya juga sudah kami sampaikan. Tadi kami bawa kronologi, terus bukti-bukti dari pemberitaan, media dan lain sebagainya, maupun video-video mengenai program atau proses selama anak-anak di barak militer. Sebetulnya salah satu pasalnya yang kami masukkan itu di Undang-Undang Perlindungan Anak, di pasal 76A itu kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76A itu pidana, ancaman hukumannya 5 tahun. Nah, itulah salah satu pasal yang kami masukkan. Ini kan udah berbau militer, melibatkan anak-anak. Nah, kurang lebih seperti itulah yang perlu dikaji oleh Barreskrim. Tapi sejauh ini dari yang Bapak dengar, dari pelaksanaan pengiriman siswa itu ke barat, apakah ada keluhan-keluhan dari siswanya atau seperti apa, Pak? Kalau dari siswa selama ini, karena ini kan terkait dengan pidana, keluhan dari siswa itu sebetulnya bukan bagian dari yang harus dibuktikan. Tapi ada temuan dari KPAI dan lain sebagainya. Lalu kebijakan ini tidak ada payung hukumnya, sedangkan negara kita kan negara hukum. Harusnya kebijakan seperti ini harus ada dasar hukumnya dong. Ini hanya sebatas surat edaran. Jadi ini Deddy Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Jadi semau-mau dia aja. Itu menurut kami itu sebuah pelanggaran. Nah, itu salah satu unsur pidananya juga kami masukkan tadi dalam kronologi. Terus proses di dalamnya itu juga kan tidak melibatkan tenaga ahli pendidikan yang mengerti tentang psikologi anak. Mana ada masa membentuk karakter anak digundulin, dipakein baju militer, suruh merangkak di tanah-tanah kotor, ya kan? Masa itu kami rasa itu nggak sesuai lah dengan pembentukan karakter anak didik. Dan itu ada pasal pidananya yang melarang, ancamannya 5 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak itulah yang kami laporkan. Bos. Untuk di sini Bapak sebagai orang tua murid, adakah anak Bapak yang dikirim juga ke barak militer, Pak? Jangan sampai, justru saya jaga-jaga jangan sampai nanti anak saya juga dibawa. Jadi nggak harus anak jadi korban dulu baru melapor, tidak. Ini saya dalam rangka melindungi hak-hak anak. Jangan sampai kebijakan ini meluas, kebijakan tanpa dasar hukum, tanpa prosedur yang jelas, dan ada dugaan unsur pidana. Anaknya Om Adel sendiri itu tidak masuk ke barak dan bilangnya jangan sampai. Oke ya, teman-teman mungkin bisa menilainya begitu seperti apa ya. Baru Pak Adel ini yang dari Bekasi ini menggunakan lapor gitu ya, menggunakan lapor kayak ke Komnas HAM, sekarang ke Barreskrim Polri gitu kan. Itu baru Adel Setiawan dari Bekasi. Tapi yang lainnya itu saya belum pernah lihat di media. Apakah memang tidak dipublikasi? Apakah memang cuman satu-satunya orang yang melaporkan Kang Deddy Mulyadi itu cuman Adel Setiawan? Oke teman-teman, pidatonya Kang Deddy Mulyadi ketika saat 100 hari kerjaannya gitu sebagai Gubernur Jawa Barat. Mari kita simak videonya. Nggak bisa lagi, Pak. Sistem pendidikan Indonesia pakai pola barat, nggak bisa. Taruhan, bubar saya katakan. Kenapa? Beda, Pak.
Barat itu menempatkan sistem pendidikannya dengan konsistensi negaranya. Anaknya tidak boleh dicubit di Barat, iya, bener. Tapi negaranya tertib. Gak bisa anak kecil beli rokok, gak bisa anak kecil minum, gak bisa anak kecil nonton, gak bisa anak kecil naik motor, gak bisa anak kecil melakukan tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa. Gak bisa, negaranya hadir. Alat negaranya hadir. Indonesia, anak tidak boleh dicubit, guru tidak boleh nyubit anaknya. Di mana-mana anak bisa mengakses video porno. Di mana-mana anak bisa mengakses minuman. Di mana-mana anak bisa mengakses rokok. Di mana-mana anak bisa nonton, anak bisa naik motor. Bukan hanya naik motor berdua, 5 orang satu motor tanpa helm. Di Indonesia kenapa dirubah jadi brong? Motor CC-nya yang kecil dirubah gayanya menjadi besar. Gak bisa, ini bangsa Ban gede jadi kecil kan? Gak sesuai antara prinsip Barat yang diberikan pada kita dengan penindakan yang ada di kita. Beda. Kehidupannya masih tradisi, otaknya, sistemnya Barat, kacau. Hidup tuh harus konsisten. Kalau pakai mazhab Barat, pakai A, Z itu mazhabnya harus Barat. Kita kalau mau pakai mazhab Timur Tengah, dari A sampai Z mazhabnya Timur Tengah. Kalau mau pakai mazhab Tiongkok, dari A sampai Z mazhabnya Tiongkok. Indonesia ini kenapa yang menjadi kacau? Jawa Barat ini korban utama. Kenapa yang paling kacau? Seluruh mazhab masuk di sini. Semua mazhab masuk di Jawa Barat, teman-teman. Nggak bisa, Pak. Sayur lodeh itu dicampur, sayur asam dicampur dengan sop. Nggak bisa, Pak. Hidup ada judulnya. Itu kalau beragama. Giliran puasa, yang puasa awalnya ikut Muhammadiyah, lebarannya ikut NU. Karena ingin sedikit. Ini kan nggak bisa. Orang harus konsisten, saya tahu. Makanya orang yang pendidikan Barat, jangankan memimpin yang terlalu besar, suruh jadi kepala desa belum tentu kuat. Ahli perbankan di Amerika suruh pimpin BJB, belum tentu kuat. Kenapa? Di Amerika nggak ada nginjek, di sini ada nginjek kalau ingin dapat ini pinjaman. Hanya di Indonesia, Pak, satu perusahaan mau bangkrut bisa nipu seluruh bank pemerintah maupun bank daerah, namanya Sritek, hanya di Indonesia. Padahal direkturnya itu dulu pernah lulus OJK, ada sertifikat. Hanya di Indonesia sertifikat itu tidak bermakna terhadap moralitas, hanya di kan ini penting. Nah, kan beda. Maksud saya, kalau saya sudah mendeklarasi saya mau orang Indonesia, saya orang Sunda, saya akan pakai gini. Udah, terserah. Saya pakai gayanya begini, sudah. Kemudian saya akan terus bekerja mengembalikan alam ini, mengembalikan anggaran ini agar jatuh pada rakyat, dan saya ingin merubah pola berpikir rakyat. Oke lah, untuk video lengkapnya teman-teman bisa lihat langsung aja ke channel Lembur Pakuan, karena di sana ada video lengkapnya Kang Deddy Mulyadi ketika sedang pidato di acara 100 hari gitu ya sebagai Gubernur Jawa Barat gitu. Oke teman-teman, dan silakan berkomentar kalau memang ada yang perlu dikomentarin, dan masukannya silakan di kolom komentar, jangan lupa. Kemudian klik subscribe-nya biar nanti kalau saya update video teman-teman gak ketinggalan juga informasi. Oke teman-teman, saya Gusti Rival pamit, dan nanti kita ketemu lagi di video yang lainnya.